Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa duduk silaturahim. Tadi doa yang diucap oleh guru kita, Pak Imam kita, mengingatkan saya fase-fase saya lagi di pondok dulu, Ustaz. Nah, insyaallah tadi saya minta sama Allah memang apalah yang harus saya sampaikan di sini. Nah, dapat doanya. Nah, doa itu yang jadi materi kita pada subuh hari ini. Biasa saya coret-coret untuk apa ini, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan bapak-bapak bisa coret-coret juga di hatinya dan di tangannya masing-masing. Kan ini bapak-bapak kayak Imam Syafi'i gitu ya, belajar sama Imam Malik gitu. Terus Imam Malik itu waktu pertama kali ketemu sama Imam Syafi'i underestimate, maksudnya tidak kenal siapa ini Imam Syafi'i kan. Jadi waktu ketemu Imam Syafi'i itu ngefans sama Imam Malik. Ini guru hebat, kaya, tajir. Jadi kalau orang bilang ustadz melarat tuh salah, tidak boleh. Karena ustadz kiai-kiai zaman dulu tuh kaya-kaya gitu, dan tidak salah. Loh, nanti ustadznya minta bawa proposal, orang komplain. Terus ustadznya pakai barang mahal, komplain juga. Ini manusia maunya apa sebenarnya? Nah, jadi Imam Malik tuh salah satu ustadz atau tokoh agama imam yang sangat kaya raya. Nah, Imam Syafi'i ini, cerita sedikit lah ya. Imam Syafi'i ini penganut faham sederhana, zuhud. Jadi dia tidak suka kalau nengok orang-orang tuh bermegah-megahan, karena bagi dia barang mewah itu adalah dunia dan ya tidak baik gitu lah. Sampai akhirnya Imam Syafi'i merubah pemahaman tentang barang mewah, merubah pemahaman dirinya tentang barang mahal ketika belajar sama muridnya Imam Malik. Satu hari Imam Malik tahu bahwasanya Imam Syafi'i ini tidak suka dengan barang-barang mewah, barang-barang. Jadi kalau informasi Bapak Ibu supaya dapat gambaran, Imam Malik tuh kalau zaman sekarang tuh istilahnya tuh sultan gitu lah. Rumahnya keren, bajunya tidak pernah pakai baju murah, pakai baju-baju yang bagus gitu, yang layak, baik. Kalau orang zaman now branded gitulah, pakai merek. Nah, orang Pekanbaru kan dekat lah dengan barang-barang bermerek ya. Kalau laki-laki itu apa sih merek kita dah? Merek laki-laki dah Verde gitu, ya kan? Terus kalau jam tangan bapak-bapak tuh Richard Mille atau Richard Mille ketinggian. Yang kelas-kelas standar tuh ya Rolex lah gitu. Itu standarnya bapak-bapak. Ini sultan zaman dulu. Maka Imam Syafi'i merasa insecure itu, tidak nyaman gitu nengok. Ini kok ulama ngomong hadis, ngomong Quran kok pakai barang-barang mewah. Parfumnya Imam Malik tuh wanginya luar biasa dan mahal. Karpetnya aja, oh ini kurang tebal. Kalau diinjak itu, kurang lebih kayak gini lah, kayak yang di depan ini. Kalau diinjak itu masuk ke dalam gitu, kaki itu. Maka Imam Syafi'i membaca gelagat-gelagat Imam Malik, lalu dia tidak suka gitu, tapi dia tidak tunjukkan karena adab murid kan kepada guru. Akhirnya Imam Malik, namanya guru ya, pasti lebih pintar kan dari murid, disuruh belajar ke ininya, disuruh belajar ke muridnya. Begitu datang Imam Syafi'i ke muridnya Imam Malik, terkejut kaget karena muridnya Imam Malik lagi menghitung emas batangan di ruang tamu. Oh, mantap gak? Bukan ngitung. 3 hari ini.
Bukan menghitung won, tapi menghitung emas. Jadi saat itu Imam Syafi'i mulai konslet otaknya, protes. Ini kok gurunya kaya, muridnya pun kaya. Muridnya Imam Malik sudah dikasih pesan. Kenapa? Kata dia. Kamu contoh ini Pak, kamu tidak suka ya nengok saya ngitung emas batangan di ruang tamu begini. Iya. Akhirnya karena murid sama murid, Imam Syafi'i ngerasa selevel, lepas semuanya. Kamu cinta dunia, barang-barang begini ini nanti bikin lalai dan segala macam. Apa kata muridnya Imam? Karena sudah dapat pesan dari Imam Malik, dia bilang, ya sudah, kalau gitu saya kasih ini barang-barang ini ke orang-orang fasik, ke orang-orang kafir. Jangan. Baginda Rasulullah pernah berpesan, sebaik-baiknya harta adalah harta yang dipegang oleh orang beriman. Nah, rontoklah pola pikirnya Imam Syafi'i saat itu. Dan ini saya dengar kisahnya langsung dari guru-guru saya. Sampai kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia tuh, Imam Malik tuh pernah bikin fatwa tuh kurang lebih begini. Tapi ini jangan dipotong-potong ya. Nanti jadi diambil setengah-setengah gitu, lalu dijadikan alasan untuk curang atau disuruh ini. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan dianukan dalam aplikasi sekarang, karena kan orang sekarang tuh harus dikasih tahu contoh konkret dalam kehidupan sehari-harinya apa gitu. Kalau ada orang muslim dengan harta yang dititipkan Allah bisa beli mobil Alphard, ya kan? Lalu dia masih pakai Avanza, itu haram hukumnya gitu. Saya ulang ya. Imam Syafi'i sampai bikin fatwa, seandainya ada orang muslim kaya, mampu, ya kan, tidak curang, tidak juga mengambil hak orang lain, tidak kredit gitu ya, bisa beli cash, mobil-mobil yang baik, yang pantas, yang layak sesuai kebutuhan gitu ya. Misalnya perlu Alphard untuk perjalanan jauh, perlu mobil Land Cruiser untuk ke lapangan misal gitu. Dan itu dia beli dengan cash tanpa perlu ngutang-ngutang atau beli-beli kredit, tanpa bermaksud kepada Allah, maka haram hukumnya orang ini pakai mobil Avanza. Gitu kurang lebih terjemahan dari fatwa dari Imam Syafi'i setelah belajar dengan Imam Malik. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dirahmati Allah, saya diskusi sama salah satu guru saya. Saya anggap guru karena ilmunya lebih banyak daripada saya. Waktu beliau ini punya bisnis usaha, omset bisnis itu ratusan M per bulan. Punya bisnis ratusan M per bulan. Orangnya sangat rendah hati, low profile, Imam Syafi'i banget gitulah. Mobilnya ya mobil CR-V, Honda CR-V. Saya datang nemuin beliau, lalu saya bilang Ustadz, saya bilang, manggilnya Ustadz karena memang beliau Ustadz. Dengan bisnis antum yang ratusan M ini, dengan perusahaan yang sebesar ini, saya bilang antum tidak boleh pakai CR-V. Terus wajahnya agak berubah gitu. Ya karena saya tidak punya kepentingan apapun, saya sampaikan apa adanya. Ustaz, saya bilang, antum itu dipilih Allah, ditakdirkan Allah menjadi simbolnya Islam. Pengusaha muslim, soleh, sukses, dan hari ini muncul ke permukaan dengan izin Allah. Saya bilang, maka tidak boleh Ustaz pakai mobil begini. Iya kalau untuk sehari-hari, untuk antum mobilitas oke. Tapi pakai juga kendaraan terbaik itu untuk simbol izzah Islam. Bahwasanya kalau ada koruptor, saya bilang, beli mobil Mercy atau pencuri, saya tidak suka nyebut koruptor. Lebih enak tuh sebutnya maling gitu lah. Setuju tidak Pak? Setuju ya? Mereka tuh kan pencuri kan? Pencuri ayam digebuk, pencuri bansos. Betul tak? Mencuri duit rakyat. Mereka tidak malu-malu ngambil duit, ngambil bensin, ngambil ini kan. Nah, saya bilang orang-orang jahat boleh pakai Land Cruiser, orang-orang jahat boleh pakai Mercy, orang-orang jahat boleh pakai Alphard. Kenapa orang bertakwa tidak boleh? Salah, barang itu netral. iPhone, iPad, apalagi MacBook, itu semua barang netral, tergantung di tangan siapa. Nah, sekali lagi saya akhirnya ngomong sama beliau, Ustadz, saya bilang, kalau antum ada rezeki, memang punya kesempatan, saya bilang, beli mobil yang lebih baik, saya bilang. Saya waktu itu nyebut Mercy ke, saya bilang, keluaran terbaru. Ternyata itu jadi diskusi mendalam beliau. Lama-lama beliau bilang, Ustadz lapor,
sudah saya beli. Nah, saya bilang mobil ini, saya bilang antum parkir di masjid. Bukan masalah mobilnya merek apa, tapi parkir di mana? Coba dulu. Bukan masalah mobilnya merek apa, tapi parkir di mana? Lalu saya bilang, Ustaz, parkirkan mobil ini di masjid. Ketika antum bertemu dengan orang-orang supplier kertas, karena beliau kan bisnisnya percetakan salah satunya. Kalau ketemu sama supplier kertas dan lain-lain, saya bilang yang mungkin ini bawa mobil itu, saya bilang tunjukkan, kasih tahu. Nah, inilah teman-teman apa namanya? Sadar peran. Rasulullah itu tidur di pelepah kurma, betul. Tidak ada yang membantah itu. Tidurnya di pelepah kurma. Tidur dengan sederhana, pulang ke rumah nanya sama Aisyah, ada makanan Aisyah? Tidak ada ya Rasulullah. Oh baik, kalau gitu aku puasa. Sangat zuhud, sangat low profile untuk dirinya. Untuk dirinya. Tapi waktu perang, pernah tidak ustaz-ustaz di sini ketemu riwayat Rasulullah turun perang pakai keledai? Pernah dengar tak? Kalau waktu itu ada Lamborghini, kalau waktu itu ada Hummer H2, Rasulullah mungkin pakai itu turun perang, pakai tank. Karena saat itu yang paling mahal onta, nama ontanya Al-Qaswah. Apa nama ontanya Rasulullah? Al-Qaswah. Al-Qaswah itu julukan. Tapi jenisnya, grade levelnya itu level rohilah namanya. Jadi onta tuh bapak-bapak, itu ada levelnya. Ada ibil itu ya onta biasa. Ada jamal, itu juga onta biasa. Ya kalau mobil tuh sekarang tuh ya yang penting roda 4 gitulah, mau Agia, Ayla gitu. Bukan berarti kecilkan mobil-mobil itu, enggak. Tapi yang penting enggak kena hujan, ya rodanya roda 4 dianggap mobil juga gitu. Kalau di Malaysia tuh yang contoh yang paling enak tuh kancil gitulah. Ada Pero 2. Oh, pernah tahu ya? Dulu pernah masuk Indonesia namanya Ceria. Daihatsu Ceria, tahu ya? Nah, itu onta tuh onta jamal dan onta ibil, levelnya level biasa. Kalau dapat gambaran tuh begitu. Nah, Rasulullah tuh naik ontanya, jenisnya, grade-nya itu namanya rohilah. Apa itu onta rohilah? Saya belajar dari guru saya tanya ini. Rohilah itu teman-teman kalau sekarang tuh mobil Mercy, Bapak Ibu biasa dengan mobil Mercy ya, G series kelas yang G. Berapa M sekarang? 5 ya? Sekitar 5 M ya. Nanti kita beli 10 lah ya. Ya kan? Loh, Allah Maha Kaya, masa takut? Cuma ngaminkan ya Bapak takut. Kok saya enggak pernah takut. Dulu saya beli Alphard tuh 2 sekali beli di Tokopedia. 27.000. Saya mainkan Alphard tuh. Diketawakan sama istri saya. Apalah ya nih katanya. Udah tua bah masih main budak kecil. Itu saya ngomong dan main Alphard itu di rumah kontrakan saya yang harganya 10 juta. Dan sampai sekarang saya masih tinggal di rumah kontrakan yang harga 10 juta. Saya mainkan Alphard tuh. Pintunya saya buka. Yang pintunya bisa geser tuh dah, diecast. Begitu, ini udah sering saya ceritakan. Begitu istri saya tanya, kenapa main-mainkan mobil? Saya bilang sama istri saya, ini mobil masih kecil, saya bilang. Lagi saya doakan supaya besar. Someday suatu saat ketika Allah sudah takdirkan ini pantas dan layak, barang-barang ini akan datang dalam keadaan hina, saya bilang. Itu omongan 2014, 2015. Hari ini 2021 dengan izin Allah barang-barang begitu berdatangan, tapi sudah tidak ada rasa. Itulah kenapa kita bikin Masjid Bilioner itu. Awalnya kan Intan Berlian namanya, Mas. Pelatihan Intan Berlian, tapi terlalu vulgar. Intan Berlian itu singkatan Intan Surullaha yang surukum. 47 ayat 7. Berlian berkah berlimpah dengan aset miliaran. Jadi masjid kecil dalam gang 11 meter kali 17 meter, ya kan, punya Velfire 1, Alphard 2. Saya sebutkan merek nih supaya Bapak Ibu dapat gambaran. Karena manusia tuh kadang-kadang kalau tidak disebut merek tak paham. Apalagi orang-orang yang memang kotaknya memang branded oriented tuh. Memang kita harus ngomong. Kayak saya saya kan ikut juga di motor besar. Orang tanya saya, Ustadz dunia banget katanya kan. Ustadz kok ikut-ikut motor besar klub? Saya bilang saya diminta untuk gabung di Dewan Kehormatan Motor Besar itu. Bukan saya yang join pas sekarang-sekarang ini. Saya sudah gabung dari awal, baru berdiri motor besar klub. Saya sudah join di situ, saya bilang.
Masih 3 orang, 4 orang, 10 orang, masih awal. Sekarang founder-foundernya udah pada meninggal. Yang di Pontianak, qadarullah pimpinannya, penasehatnya, pembinanya om saya gitu, CS, sama-sama haji bareng-bareng gitu. Jadi udah kayak orang tua sendiri. Saya diajak gabung, lo gabung. Nah, sekarang kita paling enggak mereka mau minum, mau mabuk, mau ini enggak berani. Depan saya, belakang saya urusan mereka lah. Tapi mereka kalau sholat, buka puasa, puasa. Kita kawal. Saya bilang kalau saya datang ke motor besar pakai Honda Beat, pakai apa? Honda Beat, diludah enggak saya? Diludah sama mereka. Mereka pakai Harley, pakai Road Glide, pakai motor-motor yang 1,4 M, pakai barang-barang yang mahal-mahal. Nah, saya datang pakai Honda Beat terus bilang qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Apa enggak diludah? Manusia akan mudah terpengaruh dengan apa yang dia lihat. Maka saya bilang saya datang pakai Ducati. Untuk apa? Nyamakan frekuensi. Nah, begitu nanti sudah selesai baru kita cerita. Nah, Bapak Ibu Ayah Bunda, hati-hati dengar kajian ini, karena ini kalau dipotong-potong jadinya informasi setengah-setengah. Apalagi yang masih pakai faham ala Imam Syafi'i. Yang tadi ngapalah nih ulama kaya raya, cinta dunia, kita ini harus zuhud. Nah, saya mau ngasih tahu Bapak Ibu, zuhud itu di mana tempatnya, kapan meletakkannya. Nah, terus tadi cerita level grade Rohilah. Di mana grade ontanya Rasulullah? Ontanya Rasulullah itu grade-nya Rohilah, dan sampai sekarang masih ada sanad onta Rohilah. Bapak Ibu tahu, onta yang grade-nya Rohilah itu onta yang paling kuat. Satu. Yang kedua, larinya paling kencang. Yang ketiga, punya Google Map. Nah, bayangkan. Ini onta binatang punya Google Map. Dia tahu di mana ada mata air, di mana jalan. Kalau memimpin kabilah, itu onta pasti paling depan. Tahu dia di mana letak air, kapan harus istirahat, kemana belok. Menghafalkan jalan berhari-hari, berbulan-bulan tuh kuat. Ini onta grade-nya Rohilah. Ayo, kalau sekarang apa aja? Kira-kira mobil apa yang kira-kira bisa kayak gitu? Ada enggak mobil yang bisa tahu air di mana? Itu harganya mungkin kalau sekarang kata guru saya masih ada di Dubai, masih ada di Saudi. Itu yang miliki orang-orang, sanatnya sampai nyambung ke Rasulullah. Jadi onta bersanat gitu, itu harganya masih miliaran kan? Onta Rohilah. Nah, for your information, untuk informasi saja, baginda Rasulullah turun perang pakai onta yang grade-nya paling tinggi. Nah, siapa yang sekarang berani bilang Rasulullah itu miskin? Ayo. Ada enggak? Ini yang saya bilang misleading. Islam dijelaskan setengah-setengah. Terus Rasulullah SAW kurban. Ini cerita kurban. Sanadnya saya dapat ceritanya langsung dari gurunya. Jadi Rasulullah kurban tuh Pak pakai 3 level. Berapa level Rasulullah kurban? Kurbannya 3 level Rasulullah. Level 1 Rasulullah sembelih seekor kambing. Lalu Rasul bilang mengatakan, saya menyembelih ini Allah untuk Muhammad dan keluarganya Muhammad. Jadi paket ekonomi. Apa Pak? Paket apa? Paket ekonomi. 1 ekor kambing diniatkan untuk sekeluarga besar. Paket ekonomi. Kalau sekarang tuh patungan berapa di Pekanbaru? 7 juta. 3 juta. Di sini berapa? Hah? 2,5. Oke lah, kita bulatkan, jangan tak jadi 3 juta lah. Itu paket ekonomi 3 juta. Di perang Hudaybiyah Rasulullah kurban seekor unta, ya kan, untuk dirinya sendiri. 1 unta sendiri. Berarti Pak namanya paket istimewa. Bapak-bapak cari kambing atau sapi yang kelas-kelasnya sapi. Di sini ada sapi yang 30 juta ada? Besar sudah 30 juta. Sudah lumayan lah ya. Kalau standar sapi di sini berapa? 17, 18 juta. Hah? Kurang lebih segitu. Oke, anggap kita 30 juta ya. 30 juta, teman-teman semua, 30 juta itu grade-nya untuk Rasulullah sendirian. Makanya bapak-bapak pernah nengok kan, ada orang-orang kaya sembelih sapi 1 ekor, tapi di atas namakan istrinya, orang keduanya, anaknya, cucunya dan seterusnya. Ini paket istimewa.
Tahu nggak Rasulullah sebelum meninggal pas di Haji Wada di tahun-tahun terakhir itu paketnya paket VVIP. Paket apa? VVIP. Tahu Pak berapa yang disembelih oleh Rasulullah? 100 ekor unta. Pakai tangan sendiri itu 63 ekor sesuai dengan umurnya beliau. Sisanya 37 ekor disembelih pakai tangannya Ali bin Abi Thalib. Rasulullah serahkan ininya pakai tangan Ali bin Abi Thalib. Sekarang Pak, mana orang-orang kaya yang katanya kaya, ngaku-ngakunya sultan, sembelihnya masih sapi belah 7. Mana yang katanya kaya-kaya, katanya hebat-hebat, handphonenya iPhone, ya kan handphonenya seharga sapi. Kalau masih sapinya kurbannya belah 7, dan Allah minta tidak tiap bulan Pak, setahun sekali. Itu pun kalau masih ada umur kita Idul Adha nanti Pak. Maka saya sering bilang sama kawan-kawan, ayo kita kasih Allah yang terbaik. Kita nih giliran untuk kita ambil yang terbaik, giliran kasih untuk Allah kasih yang sikit-sikit. Itu pun kalau ingat beli emas, tahu dia bedakan berlian sama 24 karat. Giliran sedekah mendadak mustahik. Itu yang sering saya bilang, kalau ke mall mendadak sultan, masuk masjid mendadak mustahik. Tak bawa duit, tak bawa dompet. Saya Pak belajar dari guru-guru saya, kalau masuk masjid Pak sama kayak bawa ke mall. Jadi perangkat saya ke masjid itu bawa dompet, bawa uang cash, standby semua. Yang warna merah, yang warna biru, standby. Sama kayak saya. Jadi satu tas ini Pak isinya full perlengkapan. Sebagaimana saya pergi ke mall bawa barang-barang ini, sebegitu juga saya pergi ke masjid. Sampai sih bisa dipahami kira-kira Pak, Rasulullah tuh hebat tak? Maka bapak-bapak yang punya Mercy, yang punya Lamborghini, yang punya Ferrari, yang punya Pajero, yang punya Fortuner, bawa ke masjid Pak, biar nanti mobilnya bersaksi di hadapan Allah. Dekat Ustaz. Saya kalau rumah saya itu cuma 2 jengkal dengan masjid. Kalau pakai sepeda tuh berlebihan rasanya gitu loh. Pakai mobil gitu. Kalau lah rumah saya itu jaraknya sekian meter, saya pakai mobil baik, mobil terbaik. Bukan masalah mobilnya merek apa, tapi mobilnya parkir di mana dan digunakan untuk apa. Boleh muslim kaya, wajib Pak. Perintah Quran itu semuanya harta dan jiwa, betul enggak? Kan keren ya, muslim soleh bisa bikin masjid, enggak pakai proposal, enggak minta-minta di tepi jalan. Saya juga kadang kalau sudah ada Pak, Allah ini agama aku, ini saudaraku, sedihnya Kak bikin rumah ibadah, katanya Allah maha kaya gitu. Kok kita harus minta-minta di tepi jalan? Yang lebih parah, lebih sedih lagi Kak, Pak, kita nengok saudara-saudara kita bawa proposal kemana-mana dilipat-lipat, Pak Haji tolong sumbangan Pak Haji untuk panti asuhan. Saya tahu itu bohong, oknum ya, oknum. Saya pemain pondok, ngurus pesantren tuh dari tahun 2012 sampai 2021 dan mudah-mudahan sampai mati. Jadi ada orang mengatasnamakan panti asuhan A, bawa proposal, dan saya tengok begitu buka proposal, ya Allah ini foto 7 tahun yang lalu, foto 5 tahun lalu, pondoknya belum jadi. Saya ke pondok itu kenal dekat sama ustadznya. Begitu dia bilang nanti malam ada tahlilan, saya telepon pimpinan pondoknya, Ustadz betul kan? Nanti malam ada tahlilan? Oh enggak ada Ustadz, ini ada orang depan mata saya bilang minta-minta. Dia enggak kenal juga saya ngurus pesantren. Kita di Munzalan Pak, dengan izin Allah ngurus gerakan infak beras namanya. Gerakan infak beras itu dengan izin Allah hari ini jadi wasilah untuk makannya santri di seluruh pondok seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua. Bahkan kita juga supply di 5 negara, di Mesir, Sudan, Thailand, Brunei dan Malaysia. Kita antarkan beras terbaik sana. Hanya berapa? Rp25.000 per bulan. Kita sekarang dengan izin Allah supply kurang lebih 800-an ton beras terbaik setiap bulan ke 6.000 pesantren, 450.000 anak yatim penghafal Quran seluruh Indonesia. Hari ini Pak, masjid kecil itu Pak, lebih besar masjid ini daripada Munzalan, lebih mewah, lebih bagus masjid ini. Yang sama dengan Munzalan mungkin cuma AC-nya aja lah, AC Daikin itu aja. Kalau bangunan fisik jauh lebih mewah masjid ini Pak. Masjid kami kecil sederhana, cuma 11 meter kali 17 meter dalam gang. Tapi 11 meter dan 17 meter dalam gang itu Pak, yang jadi wasilah untuk makan santri 450.000 anak yatim penghafal Quran se-Indonesia. Nah, saya berdoa
mudah-mudahan masjid ini kan lebih bagus. Harusnya 1 juta anak yatim yang disuplai dari masjid ini Pak. Yalah lebih mahal nih barang-barangnya. Kalau masjid kami masjid murah Pak, makanya baru bisa 450.000 anak yatim. Gitu ya Ustaz ya. Mudah-mudahan masjid ini bisa. Jadi jangan cuma numpuk-numpuk saldo, itu yang saya marah-marah di PMP itu. Habis saya bentak-bentak. Kenapa saya berani pukul meja gitu maksudnya? Karena Zoom, begitu mereka marah saya matikan Zoom, selesai. Kalau tablik akbar kan banyak orang gila, tiba-tiba mau nusuk lah, tiba-tiba mau ninju gitu ya. Terus saya sudah ninggalkan lama tablik akbar. Balik lagi Pak, cerita tentang Rahilah, onta terbaik. Parkir di mana itu onta? Motor terbaik, parkir di mana? Mobil-mobil terbaik, parkir di mana? Kita tidak wajib memiliki, tapi gunakan itu untuk barang-barang yang baik. Jadi supaya orang tuh hormat dan respect. Begitu Rasulullah menempatkan zuhud Pak, ada waktunya tidur di pelepah kurma. Ya kan? Tidur di pelepah kurma itu Pak ceritanya karena waktu itu Rasulullah sedang mentahdzir istri-istrinya. Jadi istri-istrinya biasalah minta duit jajan lebih, minta uang lebih. Jadi jangankan ibu zaman now, istri Nabi suka duit, senang duit. Apa Bu? Sendu. Apa sendu? Senang duit. Jadi waktu itu Rasulullah memutuskan untuk mentahdzir para istri ini karena ada yang minta. Sampai Abu Bakar marah sama Aisyah. Aisyah, kau ikut-ikut tak? Kau ikut-ikutan tak? Enggak ya wahai Abi gitu ya kan. Aisyah itu kan anaknya Abu Bakar kan. Enggak ya, aku enggak ikut kawan-kawannya mancing-mancing gitulah kira-kira. Aku kan ikut suara terbanyak gitulah kira-kira ya. Ini saya dramatisir aja maksudnya bahasanya supaya dimudahkan. Jadi waktu itu Rasulullah tidur. Kenapa Rasulullah tidur di pelepah? Istri-istri ini galau, musyawarah juga mereka, gimana nih suami kita nih, kasihan tidurnya. Ternyata Pak, saya baca asbabun nuzulnya, saya baca riwayat-riwayatnya itu Rasulullah tidur di pelepah kurma dan memilih tidur dengan alas yang gak enak itu supaya bisa bangun lebih awal. Masya Allah. Maka waktu diganti kasur yang empuk, diganti dengan tempat tidur yang lebih nyaman, Rasulullah marah. Siapa yang ganti ini? Aku tidak mau, kata Rasulullah. Sampai ayat Quran turun Pak, kalau engkau mau dunia beserta perhiasannya, usarrihkunna sarahan jamila. Aku akan ceraikan kalian dengan cerai yang baik-baik, kata Rasulullah. Tapi kalau engkau mau Allah dan Rasulnya, maka jangan lagi cerita-cerita yang kemarin itu. Aisyah Pak, Aisyah ini cerita Aisyah. Cerita sedikit apa kan? Boleh. Jadi Aisyah bilang gini, ya Rasulullah, aku mau engkau dan Rasulnya, mau Allah dan Rasulnya gitu. Tapi boleh enggak ayat Quran ini jangan kasih tahu sama istri-istri yang lain. Perempuan Pak, dia tetap tak mau diduakan. Makanya perempuan tuh Pak 134. Apa perempuan tuh? 134. Coba bilang perempuan itu 134. Apa artinya Ustaz? Memang tiada duanya gitu. Oh, paham Tante? Paham Tante? Nah, kode Tante. Dia tak mau diduakan. Tak mau diduakan. Tapi ada yang tembak-tembak terang-terangan, saya siap jadi yang kedua Ustaz. Oh, gawat. Saya berlindung kepada Allah, minta dijaga. Clear kira-kira ya? Kapan Rasulullah itu sederhana Pak? Untuk kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah tampil di medan perang, berhadapan dengan kafir Quraisy, gimana? Rasulullah pakai baju besi atau pakai daun pisang? Ayo Pak, pakai baju besi atau pakai daun pisang? Tolong jawab. Pakai baju besi 2 lapis Pak. Pedangnya tuh dari pelepah kurma atau dari besi? Besi terbaik. Siapa yang sudah pernah ke Turki, ke Topkapi? Ada yang sudah pernah sampai? Saya sudah sampai ke Turki, Topkapi 3 kali ke sana. Nengok pedangnya baginda Rasulullah itu pakai gagangnya tuh emas, sarungnya juga emas, ada batu Pak, batu warna hijau. Saya tahu itu zamrud, setahu saya itu zamrud. Batu warna merah, setahu saya itu marjan. Dan itu jumlahnya banyak Pak, berpuluh-puluh batu. Pertanyaannya, ngapalah Rasulullah pakai pedang yang bertabur emas dan bertabur berlian atau bertabur batu permata gitu? Ayo jawab.
Apa kira-kira? Untuk ngasih tahu sama musuh-musuh Islam. Ini pemimpin Islam, simbol Islam. Aku tidak boleh dipandang remeh. Dan sahabat tuh Pak, kalau perang kan di belakang Rasulullah semua. Rasulullah paling depan Pak, pemimpin sejati, pasang badan. Pedangnya Abu Bakar, pedangnya Umar paling besar Pak. Pedangnya Umar tuh besar dan panjang gitu. Pedangnya Ali ujungnya ada 2 gitu. Di situ saya melihat, oh tidak pakai pelepah kurma mereka perang. Siapa yang memodali perang? Utsman bin Affan. Siapa yang memodali perang? Abdurrahman bin Auf. Sampai Utsman pernah difitnah kan? Difitnah pengkhianat perang, tidak mau ikut perang. Padahal Utsman bin Affan lagi dapat tugas dari Rasulullah untuk fundraising, itulah kira-kira kalau bahasa sekarang. Bisa dipahami Pak kira-kira? Kenapa pakai Alphard? Kenapa pakai Rubicon? Kenapa pakai ini? Untuk simbol dakwah. Parkirnya di masjid, tidak di hati Pak. Ducati Diavel kita tuh, Reza nengok udah sampai ke Pontianak. Itu kita parkir depan WC Pak. Sampai kabelnya dimakan tikus. Saya betul kan bawa ke bengkelnya Pak, pesan dari ini. Harga kabelnya untuk motor Ducati Diavel tuh 9 juta. Kata budak-budak, jiwa miskinku meronta-ronta katanya. Saya bilang ini motor untuk simbol dakwah. Kalau untuk saya Pak, saya rumahnya ngontrak 10 juta sebulan. Jadi harga kontrakan rumah saya Pak kurang lebih dengan harga kabel Ducati. Nanti kalau main-main ke Pontianak Pak bisa nengok Pak, mobil-mobil Alphard, mobil-mobil Triton itu kayak tidak punya harga diri Pak. Alphard itu kita pakai untuk ngantar beras, ngantarkan daging Pak. Jadi jangan letakkan barang-barang itu di hati, letakkan di garasi saja. Nah nanti akan nyambung dengan doa yang tadi dibaca oleh Ustaz. Saya akan bahas. Ini baru pembukaan. Dapat sesuatu kira-kira di pembukaan ini? Masih mau lanjut atau sudah cukup? Hah? Sampai jam berapa di sini? Jam 10. Saya yang tak sanggup. Oke, kita bahas doa. Dah? Sip. Jadi Pak jangan anti nengok barang-barang mewah. Jangan anti nengok barang-barang branded. Jangan anti nengok barang-barang yang baik. Itu dipakai oleh siapa Pak? Dipakai oleh orang soleh, dipakai oleh orang baik. Maka saya pun belajar dari guru-guru saya, belajar dari Imam Malik. Dan tahu Pak cerita setelah yang membuat Imam Syafi'i itu rontok semua pemahaman tentang ininya. Apa Pak? Saat waktu Imam Syafi'i mau pulang, Bapak tahu kuburan Baki yang di pojok Masjid Nabawi? Tahu kan? Kalau kita keluar makam Rasulullah, kubah hijau di pojok sana ada makam Baki kan? Nah di situ dulu Pak tempat persewaan onta dulu. Ada tempat untuk sewa onta. Kalau sekarang tuh rental mobil gitulah. Kalau Bapak turun di Jakarta, ayo Pak limusinnya Pak, ayo Pak Alphardnya Pak, ayo Pak Innova Pak. Ada tawaran-tawaran gitu. Nah di pojok situ ada penawaran persewaan onta. Imam Malik waktu itu turun, wah itu Pak Khalifah aja ketemu Imam Malik tuh ngeper Pak, takut gitu. Karena Imam Malik justru datang tuh ngasih sesuatu, bukan bawa-bawa proposal. Itu yang saya pakai prinsipnya sampai sekarang. Saya sebagai perwakilan ya, salah satu dari orang yang dipanggil ustadz atau dipanggil guru tuh pantang Pak nenteng-nenteng proposal ke pejabat tuh. Saya haramkan diri saya dan tim-tim saya. Maka pernah saya ketemu wali kota, ketemu sama ketemu sama wali kota sama bupati, saya bawa tim, itu kita bawa buah, bawa baju, bawa kaos, bawa roti, bawa hadiah pokoknya untuk pejabat itu. Dan salah satu tim saya bawa map Baitul Mal warna ungu putih gitu. Saya baru masuk nih, masuk Pak Ustaz, kata Pak Bupatinya. Baru masuk, belum duduk Pak. Saya langsung bilang, Pak Bupati, anggap ini Pak Bupati. Pak Bupati, tenang Pak Bupati, saya bilang. Itu yang di map ungu putih bukan proposal ya, saya bilang. Kami datang sini tidak minta-minta. Itu laporan kegiatan yang kami lakukan di Masjid Kapal Munzalat. Mudah-mudahan kami datang ke sini bisa kolaborasi dan bisa lakukan sesuatu kebaikan untuk kabupaten yang Bapak pimpin. Langsung berubah mukanya. Iya, duduk. Kenapa? Biasanya kalau ustadz datang ke pejabat bawa apa Pak? Proposal. Tolonglah Pak Bupati, pantang. Munzalan berdiri dari 2011 Pak sampai 2021. Tidak punya kami file proposal. Jelas ya kira-kira ya positioningnya ya. Nah, saya anti proposal.
Tidak mau. Nah, balik lagi tadi Pak, begitu Imam Malik datang ke tempat persewaan onta, Imam Malik bilang, mana onta yang paling mahal, mana onta yang paling cepat, mana onta yang paling bagus di sini, yang terbaik siapa yang punya? Kata Imam Malik. Oh, saya Imam. Langsung onta terbaik itu dibayar oleh Imam Malik, plus Imam Malik ngasih lagi uang sangu kepada muridnya. Ini mantap Pak kalau menurut saya. Guru ngasih murid. Yang kita tengok selama ini, murid ngasih guru. Itu adab. Yang tak tahu diri itu murid minta-minta sama guru. Guru murid minta-minta sama murid. Ataupun murid minta-minta sama guru. Sama gak? Sama tak beri. Jelas ya Pak ya. Rontok itu mindsetnya Imam Syafi'i saat itu. Salah aku pikir selama ini. Aku meletakkan suhu tidak bertempatnya. Itulah tadi saya bilang, pergi ke mall, mendadak Sultan, wow, murah banget ya gitu. Pergi ke mall Pak, semua for sale semua dibeli. Berani ya bapak-bapak bawa duit 150.000 ke mall gitu? Saya yakin tak berani sih. Pasti bohong sama anak. Oh, enggak dijual itu nak, enggak dijual itu nak, enggak dijual itu nak. Gitu enggak? Giliran ke masjid 100.000 tuh cari kembalian masih. Betul enggak? Makanya Pak, saya sering beli bergurau ya, bergurau. Dulu tahu enggak kenapa saya bilang banyak oknum ya? Dengarkan baik-baik kata-katanya. Oknum ini, banyak oknum pengurus masjid yang suka berkelahi, berantem gara-gara kunut tak pakai kunut, bismillah tak bismillah. Tahu enggak kenapa suka berantem Pak? Karena dalam masjid banyak pedang. Dalam masjid banyak apa? Banyak pedang. Tahu Bang, apa pedang Bang? Itu loh duit yang ada gambar pahlawan pegang pedang itu. Duit berapa itu? Duit 1.000. Duit 2.000 yang lama. Banyak pakai pedang, makanya suka berkelahi. Pak, duit yang paling pantas dan paling layak masuk masjid itu Pak, duit yang ini. Nih, yang warna apa? Warna apa Bu? Warna apa? Kenapa paling pantas? Tengok, pakai kopiah dua-duanya. Udah siap sholat dan senyum. Coba tengok. Saya sering bergurau ini ya. Tengok, kalau dikasih yang warna merah, tuh tengok yang di belakangnya, menari Pak. Senyum. Tuh, lihat. Ada yang pegang duit 2.000 enggak? Biasanya kalau ke masjid itu bawa biasanya. Atau tak bawa? Ada enggak yang di tasnya ada duit 2.000? Coba tengok. Tante ada bawa duit 2.000? Tak bawa ya? Oh, enggak main lah 2.000 ya, 2.000 itu untuk bersin ya. Ada enggak duit 2.000? Siapa yang bawa ya? Ada enggak Pak? Tolong. Enggak apa, saya mau tahu ada enggak yang bawa duit 2.000? Mana siapa? Ada, oke. Ini saya tukar ya, Siapa tadi yang duluan menunjukkan? Oke, nih saya kasih hadiah ya, tukar ya. Tukar. Yang ini 2.000-nya untuk kakak, tapi yang warna merah ini saya kasih untuk kakak yang punya 2.000 tadi. Coba tengok. 2.000 tuh di belakangnya gambar apa? Dah apa di situ aja? Di situ aja. Gambar belakangnya apa, Kak? Cemberut, terus pegang apa dia? Pegang piring, Pak. Maka suami-suami yang suka ngasih istrinya 2.000 siap-siap kena lempar piring. Tante tolong dicatat di tante ya, ingatkan sama Om ya. Nah, kurang. Kalau Om dah enggak main pakai duit-duit cash ya, transfer ya. Jadi suami yang baik itu sedikit bicara, banyak transfernya. Coba diulang. Oh, langsung angkat jempol. Perempuan. Sifat asli keluar. Jadi suami yang baik itu gimana? Sedikit bicara, banyak transfernya. Maka Bapak 1 juta tuh Pak, transfer 10.000 Pak, setiap hari 10.000. Transfernya 10.000, biaya administrasinya 6.500. Jadi ini nanti tukar ya, yang 2.000 nanti kakak pegang, ini yang 1.000 diambil hadiah pagi-pagi. Pak Imam Syafi'i rontok mindsetnya ketika nengok Imam Malik.
Tadi subuh-subuh saya di WA sama salah satu tim roti gembul, Ustadz, ini ada audiensi dari salah satu pihak yang berwajib untuk berwenang, bukan berwajib, pihak yang berwenang untuk urusan roti kita, Ustadz. Ini beliau mau survei untuk mengecek sertifikat halal dan lain-lain. Perlu kendaraan, Ustadz. Saya bilang, oke, boleh, pakai 01 atau 02, saya bilang. Pakai 02 atau 03. Nah, kami menyebut kendaraan itu Pak pakai kode. 02 itu untuk Alphard, 03 untuk Alphard yang warna merah, 01 itu untuk Velfire, 00 untuk bis mobil kita, dan seterusnya dan seterusnya. Tadi nih masih ada saya WA-nya. Subuh-subuh jam 3.54 Pak. Nih. Assalamualaikum Ustadz. Ini ada insyaallah Selasa akan ada audit perpanjangan sertifikat halal dan seterusnya. Prosedur mereka salah satunya menjemput tim audit dan lain-lain untuk keliling ke semua cabang dalam rangka audit. Ya kan? Saya bilang, "Oke, siap. Boleh pakai 02, pakai 03. Berapa mobil perlunya?" saya bilang. Oke. Jadi mobil tuh Pak parkirnya di mana? Di garasi. Jangan di hati. Tamu-tamu kita sambut pakai Alphard. Saya biasa ngisi-ngisi pengajian tuh saya sengaja bawa Alphard. Pas sebelum saya naik, saya bukakan kaca atasnya, bukakan pintunya ibu majelis taklim, saya suruh naik. Bu, masuk Bu. Foto-foto Bu, saya bilang. Bila gitu nginjak-nginjak mobil kayak gini, saya bilang. Anak yatim Ustadz Pak 3 kali gagal nikah gara-gara kena tolak sama dia nih yatim piatu Pak. Terus berkhidmat sama Ustadz kiai di pondok pesantren, berkhidmat bertahun-tahun. Mohon maaf Pak, agak fisik beliau agak ada cacat sedikit gitu ya. Sudahlah anak yatim, mohon maaf ya, miskin, berkhidmat sama Ustadz bertahun-tahun, udah jadi kayak anak sendiri. Mau nikah tuh Pak 3 kali gagal nikah, ditolak sama mertua karena miskin tadi itu. Begitu Ustadz kiainya nih ngasih tahu saya, Ustadz boleh ndak, sampai datang suami istri ngadap ke saya tuh ngomong gitu. Ini salah satu pondok mitra kita Pak yang kita sering support berasnya. Ini ada Ustadz saya, kata dia, anak lah, sudah saya anggap anak karena ngabdi sama saya sudah belasan tahun, katanya mau nikah, boleh ndak Ustadz supaya naikkan derajatnya beliau nih. Kata beliau bilang, boleh ndak kita bawa pengantin ini pakai mobilnya Munzalat. Oh, saya bilang boleh Ustadz, kita siapkan sama supir-supirnya sekalian. Saya bilang siapkan Alphard CX-5 waktu itu, kita display semuanya. Agak shock Pak calon mertua. Panik gak? Kata anak zaman now tuh, panik gak? Panik lah, masa enggak? Ustadz yatim piatu ngurus pesantren di dalam hutan, pergi nikah antaran arah-arahan tuh Pak pakai Alphard, pakai CX-5. Itu fungsinya mobil-mobil begitu Pak, dipakai untuk dakwah. Tapi saya tidak bisa memaksa mindset Bapak harus ikut apa yang saya ucapkan ini. Kalau Bapak masih memilih zuhud, ya ahlan wa sahlan. Tapi saya mau kasih tahu Rasulullah Pak menempatkan zuhud pada tempatnya. Yang jadi masalah tuh Pak, kalau pakai Alphard sombong. Lebih gila lagi Pak, Avanza sombong. Itu menyedihkan Pak. Apalagi SMS Pak, sudah miskin sombong, pakai sendal jepit, tinggi hati, la ilaha illallah. Orang yang kaya aja banyak rendah hati kok Pak. Saya ketemu sama banyak orang-orang kaya. Guru saya Pak di Bandung salah satunya, sedekahnya 60 juta Pak setiap subuh. Bukan setahun sekali, tidak pernah diumumkan Pak. 60 juta setiap subuh. Duitnya tak ada nomor seri. Jadi yang ngaku-ngaku sultan tuh bertaubatlah cepat-cepat. Ini ada orang sedekah tiap subuh 60 juta, tidak pernah expose. Diam, tidak nampak, tidak ketahuan. Penampilannya sangat sederhana. Tiap subuh sedekah minimal 60 juta. Kayak apa? Dan dia bilang setiap saya sedekahkan tidak pernah berkurang. Bingung juga saya nghabiskannya gimana. Makin digeser makin banyak. Nah, yang mentalnya opor jus akan tanya, siapa Ustaz boleh kita datang ke sana Ustaz? Jadikan nasabah prioritas, jadikan pelanggan, atau boleh kita minta dia bantu masjid kita. Nah, saya kenal sama beliau, tidak mau minta sama beliau. Bagi yang masih nyicil, ya kan, masih kena riba, dikasih tahu riba, tidak mau dengar. Bab-bab lain mau dengar Pak, bab sholat, bab zakat. Giliran bab riba ini langsung berubah Qurannya Pak. Tak mau dengar, jangan pernah saya aku riba tuh, nanti ya kita ngomong riba tuh. Emang
Qurannya beda kok. Quran kita beda kok Ustaz. Clear kira-kira? Sip ya. Saya tidak pandai ngomongin ini. Saya udah bilang sama dia saja, tidak apa-apa kan ngisi di masjid orang nih, ampang sih bilang saya ini udah tidak mau lagi ngedit ngomong elus-elus, puji-puji. Umat ini terlalu banyak dipuji, diapresiasi Pak. Akhirnya kencing manis semuanya. Kenapa? Omongan manis-manis semua yang didengar. Hanya mau dengar yang manis-manis, yang hak-hak, yang batil-batil, hitam-hitam, putih-putih. Clear. Betul nggak? Maka di PMB tuh saya waktu di PMB 1 tuh udah marah, udah gebrak meja, udah bilang dosa gak kira-kira, saya bilang kita mengumumkan saldo masjid sekian ratus juta, terus tetangga gak bisa makan Pak. Itu nanti kalau di akhirat dia nuntut di akhirat pengurus masjid jadi bantai Allah. Saya sih gak nakut-nakutkan, cuma ngasih tahu. Makanya Masjid Munzalah gak ada saldo, nol, habis, bereskan semuanya. Perputaran uang di Baitul Mal sekian miliar per bulan, tidak ada saldo Pak tiap bulan, habis, geser, terima, kasih. Coba ulang. Gimana rumusnya? Terima. Maka saya bilang banyak orang juga yang tiba-tiba mendadak tuli tunarungu ketika bahas riba. Mendadak tak punya pendengaran, marah, tersinggung. Padahal riba itu jelas syariat di dalam Quran. Al-Baqarah 275, 276. Satu-satunya perang, satu-satunya dosa Pak, yang Allah menantang perang itu cuma riba Pak. Yuk, ada yang berani tidak ikut saya? Gini, tangannya gini Pak, dikepalkan Pak. Terus tengok ke atas, terus bilang gini, ya Allah, kelayo gitu. Berani tidak Pak? Berani tidak? Itu dosa riba. Tengok tuh Al-Baqarah 275, 276, 277, 278, 279. Tadi saya bilang ada orang yang sedekahnya 60 juta tiap subuh Pak. Jauh kita masih, kecil kita, tidak boleh sombong. Ustaz pakai barang-barang mahal dikasih Pak, Casio. Apa Pak? Apa Casio itu Pak? Dikasih orang. Ini handphone harganya seharga sapi Pak. Saya baru tahu juga harganya ketika pergi ke konternya. Oh mahal punya handphone kayak gini. Casio Pak, dikasih orang. Ini iPad, namanya iPad merek buah-buahan, dikasih orang juga. Orangnya jogging Pak, joggingnya kebablasan dari Bogor ke Pontianak. Jogging, lari-lari. Dah kamu jogging kata istrinya. Bawa ini, sekalian geser ke Ustaz Umar. Dikasih, saya tak minta. Saya pun baru tahu kalau barang-barang ini barang mahal. Pakai Ustaz jadi amal jariah saya katanya. Ustaz kan tiap subuh biasanya suka coret-coret. Biarlah saya dapat pahalanya. Nanti kalau tahun 2022 udah keluar Ustaz, saya belikan yang baru katanya. Biarlah saya dapat amal jariah tiap subuh Ustaz ngajar. Bilang kawat orang ini. Dah, ini iPad kena kasih. Ini Pak yang merek buah-buahan dikasih juga. Casio. Ini tas yang saya pakai Casio. Udah Pak. Baju nih Casio. Saya mau bayar, saya udah keluarkan ATM kemarin. Saya bayar, saya bilang, ini ATM saya masih ada isinya, saya bilang. Mampu saya insya Allah beli baju-baju begini, saya bilang. Nggak mau, nggak boleh Ustaz. Saya bilang gimana kita nih? Nih jaket Casio juga. Bosnya Paradise Batik. Saya tahu harga Paradise Batik tuh Pak 1 juta, 1,7 juta, 1,8 juta. Batiknya jatuh 800 paling murah, 1 juta. Apa jas-jas begini? Saya disuruh ambil, suruh pilih dan tidak mau dibayar. Biarlah jadi pahala. Nah saya pakai barang-barang ini Pak, supaya menyenangkan orang yang ngasih, supaya pahalanya ngalir buat beliau yang ngasih. Begitu Pak ilmu yang diajarkan Rasulullah. Nah sekarang kita bahas doa yang dibahas oleh Pak Imam kita tadi. Ini gimana cara saya nuliskannya ya? Nanti dicatat ya. Dicatat ya. Ada papan tulis atau ada kertas atau ada apa? Tidak ada ya? Oh bisa pakai infocus atau ada screen? Oh dari AC itu keluar screen gitu maksudnya? Modern juga masjid ini, boleh saya belajar? Atau nanti saya tuliskan di kertas, nanti Bapak ini kan ulang ya. Oke. Allahumma.
Nanti Ustaz yang nuliskan berarti. Ustaz kan yang mimpin doa tadi. Ustaz kan yang tadi mimpin imam. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Artinya tahhir itu Pak, artinya bersihkanlah, sucikanlah. Kata-kata bersihkanlah Pak, berarti memang ada yang nempel di dalam hati kita. Allahumma tahhir, ya Allah bersihkanlah, sucikanlah. Berarti sudah ada barangnya Pak, nempel di situ. Bukan Allahumma jannib misalnya, jauhkan, enggak. Tapi tahhir, tahharo yutahhiru artinya bersihkan. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihkanlah hati saya ini ya Allah, minan nifaq. Nun fa alif qaf. Nifaq artinya munafik. Ya Allah bersihkan hati saya dari penyakit munafik. Saya nyebut doa ini Pak, doa antivirus. Lama saya tak dengar, setahu saya yang baca doa-doa ini biasanya anak-anak gontor atau apa. Sekarang saya dapat sanadnya doa ini Pak dari guru saya. Nah tapi pagi ini, subuh ini di tempat ini, di masjid ini, apa nama masjid ini? Babus Sabar. Masya Allah, bagusnya namanya Babus Sabar. Maka kalau masuk masjid ini harus banyak sabarnya gitu ya. Apa artinya sabar Pak? Menahan. Nahan mulut, nahan mata, nahan telinga, nahan hati. Asal jangan nahan saldo ya Pak ya. Ya, tolong jangan ditahan saldonya. Geser Pak, itu pahala orang jangan ditumpuk-tumpuk. Dosa kita demi Allah, dosa. Orang tuh berinfak berharap pahalanya ngalir. Jangan ditumpuk-tumpuk saldonya, geser, dia terima kasih, terima kasih. Kami Pak ngasih makan tiap Jumat. Habis subuh ada makanan. Orang tidak punya bensin datang bensin gratis. Orang tidak punya air galon, ambil air galon gratis dari masjid. Free Pak, free of charge. Sampai boleh nikah di masjid, kita siapkan juga mobilnya, wedding organizer-nya, event-eventnya kita siapkan semua di Masjid Kapal Masalah. Masjidnya kecil Pak, cuma 11 meter kali 17 meter. Saldonya minus 1,5 juta, 500.000. Ya paling besar-besar lah 2 juta, 3 juta saldo. Tapi ngasih makan anak yatim 450.000 orang. Maka saya bilang masjid ini insya Allah kalau nengok fisiknya nih 1 juta lah anak yatim yang kasih makan ini insya Allah ya. Siap ya, semangat ya. Allahu Akbar. Oh, enggak semangat gitu dengar 1 juta, takut ke Pak? Hah? Saya yang 11 meter kan 17 meter berani ngambil tanggung jawab ngasih makan anak yatim. Bapak masjidnya bagus gini, harusnya bisa lebih banyak yang kasih makan. Siap ya? Takut. Berani enggak? Manusia. Ya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah bersihkan hati saya dari penyakit munafik. Karena di dalam Al-Baqarah tuh Pak, yang paling panjang dibahas Allah tuh surat tentang orang-orang munafik. Iman, orang kafir ya kan? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu Pak mau dikasih tahu atau enggak mempan. Habis itu Allah bahas tentang orang munafik. Banyak sekali bab munafik itu Pak. Pura-pura baik. Makanya musuhnya Rasulullah di Madinah itu Pak adalah orang munafik. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah bersihkan hati saya ya Allah dari penyakit munafik. Terus yang kedua doanya tadi apa? Wa a'mali minar riya. Ya Allah bersihkan juga hati saya, perbuatan saya, tingkah laku saya dengan dari penyakit riya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah bersihkan hati saya dari penyakit munafik. Wa a'mali minar riya, dan segala perbuatan saya dari riya. Apa itu riya Pak? Riya itu berbuat sesuatu mengharapkan pujian manusia. Saya baca dari awal ya supaya gampang nanti ini ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq ya. Wa a'mali minar riya.
Walisani minal kadhib wa a'yuni minal khiyanah. Jadi 4 doa Pak. 1, ya Allah bersihkan hati saya dari penyakit munafik. Ayo. Ya Allah bersihkanlah hati saya dari penyakit munafik. Bersihkan amal soleh saya dari riya. Bersihkan lisan saya dari dusta. Dan bersihkan mata saya dari khianat. Ulang ya. Ya Allah bersihkan hati saya dari penyakit munafik. 2, bersihkan hati saya, bersihkan amal soleh saya dari riya. Yang ketiga, bersihkan lisan saya dari dusta dan bersihkan mata saya dari khianat. Salah satu contoh berkhianat itu Pak, kita melihat aib orang lain, kita melihat kekurangan orang lain. Kita sudah punya pasangan yang sah, kita malah melihat pasangan yang lain. Itu namanya termasuk khianat. Tidak ada yang kebetulan, semua terjadi atas izin Allah. Kok tiba-tiba Ustaz mimpin doa itu, dan saya waktu dengarkan doa itu langsung saya bilang pelajaran mahal ini. Kenapa saya subuh ini dibawa Allah ke tempat ini untuk dapat doa ini dan membahas doa ini, biar ditonton dan didengar seluruh Indonesia, dapat pahala jariah Ustaz. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah bersihkan hati saya dari penyakit munafik. Wa a'mali minar riya. A'mal itu jamak, amalun 1, amalani 2, a'malun perbuatan-perbuatan. Wa alsinati, sebenarnya alsinatana jamaknya, tapi walisani boleh 1. Minal kadhib, ini lisan sering berdusta, bersumpah-sumpah nama Allah tapi bohong Pak. Kalau menengok orang bohong tuh Pak gampang. Kapan habis dia minjam duit kita Pak? Kapan menengok orang bohong Pak? Habis pinjam duit kita. Coba tengok, kapan kau bayar bro? Ini udah ke ATM dah nih katanya. Udah ke ATM. Waktu pinjam melas-melas, coba bilang. Waktu pinjam melas-melas, waktu bayar malas-malas. Dia yang salah, dia yang marah. Luar biasa manusia. Ustaz kan manusia juga. Iya, saya ngomongkan diri saya, bukan ngomongkan antum. Antum kan baik-baik semuanya. Saya ini cerita kebodohan saya, aib saya, kekurangan saya. Makanya ngisi SMK ini. Makanya ada jamaah atau tak ada jamaah, gaya ngomong saya tuh kayak gini Pak. Sendirian pun saya tetap ngomong, jalan. Atas izin Allah SMK ini Pak jalan dari 2012 sampai sekarang 2021. Dimanapun saya berada, kapanpun tempatnya, tetap saya ngisi tiap subuh selama saya masih hidup. Kok begitu Ustaz? Sebagai bentuk syukur kepada Allah. Saya dikasih mulut bisa ngomong, tidak stroke. Saya dikasih telinga bisa dengar. Saya dikasih kaki bisa jalan. Saya dikasih jantung yang berdetak. Saya dikasih darah yang masih lancar. Saya paling cuci baju, cuci tangan, cuci kaki, tidak cuci darah. Sebagai bentuk syukur Pak, saya datang kepada Allah tiap subuh ngajar dari 2012 sampailah 2021. Inilah kerjaan utama saya Pak, guru ngaji kampung. Ngajar di SMK itu Pak dari 2012 setiap subuh sampai 2021 ini. Jadi bukan orang bilang Ustaz sudah terkenal sekarang ngajar viewernya sekian ribu. Dulu tuh 2 orang yang dengarkan Pak, 1. Kadang saya ngomong seorang duduk sini live gitu ya. Dari 2012 Pak saya ngisi SMK yang kayak gini nih modelnya. Cuma sekarang beda alat gitu ya. Dulu udah ada yang dengar, handphone saya masih pakai ikat getah gitu, baterainya gelembung. Orang minta pin BB saat itu Pak 2012 kan pakai BlackBerry kan. Orang minta pin BB, langsung mundur yang minta pin BB karena nengok handphone saya baterainya gelembung dan diikat pakai getah. Ilfil orang. Dulu Lukman Hakim 2012 itu ya miskin, tidak punya duit. Nah, tapi saya punya Allah yang maha kaya. Pertanyaannya Pak, Allah itu Tuhan saya atau Tuhan kita semua Pak? Berarti kalau hidup saya dirubah oleh Allah Pak dengan izin Allah. Saat saya dulu tidak bisa makan, tidak bisa minum, mau makan susah ini susah. Nah Allah rubah kehidupan saya Pak sekarang dengan izin Allah. Tadi yang Alphard yang saya main-mainkan tuh Pak sekarang berubah jadi besar. Di mana-mana ada Alphard, tidak perlu beli juga. Sampai orang-orang bilang gini, janganlah
undang-undang Ustaz Lukman tuh susah katanya, standar mobilnya Alphard. Saya tidak pernah minta Pak, pakai mobil sport pun saya pernah dijemput pakai Alphard Pak di Surabaya. Terus teman saya jemput saya pakai mobil sport Pak, mobil sport, mobil apa? 2 pintu Pak. Dan saya pilih mobil sport itu. Alphardnya saya tinggal, Bapak tahu mobil sportnya merek apa Pak? Grand Max. Apa? Tahu Grand Max? Daihatsu Grand Max. Mobil sport Pak, 2 pintu. Apa itu? Pick up. Bayangkan Pak, saya dijemput pakai pick up. Katanya Ustadz nasional, coba bilang. Dijemput pakai pick up. Kenapa saya pilih Grand Max Pak 2 pintu? Kan itu saudara saya, Ustadz Nizar, teman seperjuangan saya di Gontor, 21 tahun Pak sama saya sama-sama, sampai sekarang masih sama-sama. Dia jemput saya pakai Grand Max. Saya tinggalkan Alphard, saya pakai mobil sport 2 pintu. Nggak ada AC Pak, buka jendela. Tidur nyenyak tetap saya. Dia nyusul saya dari Surabaya, dari Malang, nyusul ke bandara Juanda. Saya bilang mohon maaf yang jemput, saya bilang saya izin ya, ini saudara saya, teman seperjuangan saya harus kawal dia dan dampingi. Jadi pakai mobil sport, karena bagi saya mobil itu sama ya rasanya Pak. Mobil apa pun sama rasa. Kalau dibilang kalau anak zaman now tuh sudah mati rasa, sudah mati rasa. Saya pernah Pak roadshow di salah satu kota, tidur di mobil Pak. Tidur di mobil karena panitianya sudah berusaha carikan hotel, tidak dapat. Ustaz kami tidak enak sama Ustaz. Tidak apa-apa, saya bilang saya tidur di mobil, pilih setidaknya. Kenapa? Sudah jam 12, setengah 1, setengah 2 cari hotel tidak dapat. Saya harus ngisi lagi Pak jam 3 subuh. Qiyamul Lail. Saya bilang udahlah, parkirkan depan mobil, parkirkan depan masjid, saya tidur di situ. Saya bilang tidur di masjid. Buka kaca. Dan Pak pengurus masjidnya tidak tahu kalau saya Ustadz yang akan ngisi di masjid itu tidur di mobil depan masjidnya Pak. Pas sudah selesai, Ustadz tidur di mana tadi malam? Itu di depan. Wah Ustadz bercanda. Iya betul, dia saksi. Saya bilang kami tidur di mobil depan, cari hotel tidak dapat. Saya bilang, ya Allah Ustadz kenapa tidak kasih tahu? Saya bilang bagi saya tidur di mobil, tidur di karpet masjid sama ya. Clear ya Pak ya? Tempatkan zuhud pada tempatnya, bersihkan hati dari penyakit munafik, bersihkan amal soleh kita dari riya, bersihkan lisan kita dari dusta, supaya jangan lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Dan ya Allah bersihkan mata saya dari khianat. Kadang-kadang mata berkhianat nih Pak, yang ditengok tuh aib orang, kesalahan orang. Saya sering bilang kan, kita nih sama-sama punya salah, kita nih sama-sama punya kekurangan. Punya kekurangan enggak kita? Banyak. Bu, punya kekurangan tak Bu? Pak, punya kekurangan tak Pak? Nah, makanya kalau kita fokus pada kekurangan orang, maka kita tidak akan pernah bisa akur. Begitu juga sebaliknya Pak, kalau fokusnya pada kebaikan, fokusnya sama jasa-jasanya, amal solehnya, maka kita akan mudah memaafkan, mudah hatinya tenang. Maka doa ini Pak, saya nyebutnya doa antivirus. Ayo ikut saya. Ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit munafik. Ya Allah, bersihkanlah segala amal soleh kami dari riya. Ya Allah, bersihkanlah segala lisan kami dari dusta. Ya Allah, bersihkan mata kami dari penyakit khianat. Munafik, riya, dusta, khianat. Ini sampah dalam persahabatan. Sampah dalam persahabatan. Apa tadi? Munafik, riya, dusta, khianat. Apa yang berkhianat Pak? Mata. Apa yang riya? Amal soleh. Apa yang dusta Pak? Lisan. Apa yang munafik Pak? Makanya doa Ustaz tadi mengingatkan saya tentang episode saya waktu dulu di pesantren Gontor, di Pondok Gontor. Saya pas duduk di sini dengan Ustaz doa, Masya Allah sudah. Tidak perlu saya cari-cari materi. Doa Ustaz telah saya jadikan materi sebagai kajian pagi hari. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah ahsanal jazak. Barakallahu fikum, berkah selalu, mohon doanya. Semoga saya, istri saya, Bunda anak-anak saya 4F, Vira, Farah, Fayat, Fatih,
dijaga Allah, dilindungi Allah anak cucu keturunan saya sampai hari kiamat. Doakan juga mama saya yang ada di Pontianak, ibu saya yang ada di Lampung. Doakan semoga kami semoga jadi orang baik juga, adik-beradik saya. Doakan Masjid Kapal Munzalan Pak, titip doa. Dan saya insya Allah mendoakan semua yang hadir hari ini, bapak-bapak yang hadir offline maupun yang online. Saya doakan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dijaga Allah, dimuliakan Allah, diterima amal solehnya, diampunkan dosa-dosanya. Yang sedang sakit semoga disembuhkan Allah penyakitnya. Yang sedang sedih semoga dibahagiakan Allah. Yang sedang sempit semoga dilapangkan. Yang sedang susah, galau, tidak tahu mau berbuat apa, semoga dibukakan pintu jalan terbaik, dikasih petunjuk terbaik oleh Allah. Jalannya jalan yang lurus, jalan yang siratal mustaqim, bukan jalan setan, bukan jalan iblis, bukan jalan yang tersesat, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Semoga kita dapat siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tolong tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Bimbing kami semuanya ya Allah, bimbing kami semua ya Allah, supaya bisa menentukan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang benar, jalan yang lurus. Bagaimana kami harus bersikap terhadap masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Tolong bimbing kami ya Allah, rahmati kami semua ya Allah. Bersihkan hati dari penyakit munafik, bersihkan lisan kami ya Allah, bersihkan amal soleh kami dari riya, bersihkan lisan kami dari dusta, dan bersihkan mata kami dari khianat. Al-Fatihah. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau sholat 2 rakaat. Saya izin nyapa orang-orang di Zoom sebentar.